Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita masih bersama dengan Dr. Erni Juwita Nelwon, yaitu selaku dokter penyakit tropik dan infeksi FKUI RSCM. Dan selain itu juga kita masih terhubung dari sambungan telepon yaitu dengan Bapak Dedi Arahim selaku Wakil Wali Kota Bogor. Pak Dedi? Ya. Pak Dedi, ini untuk terakhir, bagaimana mungkin Pak Dedi himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan penyakit demam berdarah dengue? Jadi kita sudah kita akan lakukan semacam kampanye bersama ya, sosialisasi dan sekaligus juga melakukan aksi. Itu kita lakukan pada hari Sabtu dan Minggu di 68 kelurahan sekota Bogor di 6 kecamatan. Jadi langkah-langkah yang akan diambil adalah pemberantasan sarang nyamuk, itu sudah pasti, kemudian mengubur, kemudian menguras, dan satu lagi menutup. Itu yang akan kita lakukan khusus untuk pencegahan DBD dan cikungunya. Tetapi di satu sisi yang lain juga kami sedang meneliti juga, ternyata di Bogor ini kan banyak sekali tempat-tempat yang memungkinkan untuk tertampungnya air bersih ya, bukan hanya di bekas ember atau bekas kantong plastik dan lain-lain, tetapi juga ada beberapa jenis tanaman seperti tanaman bromelia ya, yang saat ini ternyata di dalamnya yang kita lakukan semacam penelitian itu juga menjadi tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Jadi ini kan Bogor banyak sekali taman-taman, ini sedang kita coba perhatikan juga. Selain nanti kita fokus konsentrasi kepada penampungan air, tetapi juga ke beberapa jenis tanaman yang memungkinkan air menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Baik Pak Dedi, terima kasih atas informasinya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Ya, Dokter Erni, kita lanjutkan lagi. Dok, kalau kita melihat memang kan kalau penyakit DBD ini sudah terjadi setiap tahunnya gitu. Dan bukan penyakit yang baru lagi sebenarnya, tapi selalu saja ada yang meninggal gitu. Sampai saat ini sebenarnya sudah adakah obatnya untuk penyakit ini? Dan sebenarnya apa yang menyebabkannya, dokter? Selalu saja ada lonjakan korban-korban yang meninggal. Ya, baik. Jadi memang betul bahwa demam berdarah itu karena tadi ada fase-fasenya, pada kebanyakan kondisi bisa saja ringan. Tapi kalau pada waktu masuk di fase kritis tidak diantisipasi dengan sebaik-baiknya, bisa kemudian menyebabkan fatal buat pasien. Apa yang dimaksud antisipasi itu? Yang pertama, jangan sampai pada saat trombosit sedang rendah-rendahnya, kemudian kita ukur di dalam darah, itu terjadi yang kita sebut kebocoran di pembuluh darahnya. Jadi darah itu yang harusnya di dalam pembuluh, dia pindah tuh Mbak, keluar, sehingga orang kemudian mengalami shock. Nah, pada saat mengalami shock ini tidak terpantau di rumah sakit, atau tidak bisa diketahui berapa banyak cairan yang butuh untuk dimasukkan ke pasien karena belum berobat misalnya, jadi terlambat. Keterlambatan berobat ini yang paling sering kemudian menyebabkan sulitnya mengganti cairan yang keluar tadi melalui infus ke dalam tubuh pasien, sehingga shocknya berlanjut, berkepanjangan. Apalagi apabila ditambah dengan ada perdarahan pada pasien, ini kemudian bisa membuat kondisinya menjadi lebih berat. Jadi keterlambatan penanganan untuk demam berdarah yang paling sering kemudian menyebabkan kondisi menjadi fatal atau berat. Kalau kenapa kasus berulang, mungkin ya seperti yang tadi Pak Dedi juga sudah sampaikan ya, bahwa mampu nggak kita untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita di saat belum banyak kasus. Jadi kalau kebiasaan menjaga lingkungan ini bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, harusnya tidak seperti yang Mbak bilang, setiap tahun kita mengalami lagi masalah-masalah yang sama. Iya, gitu. Baik Dokter Erni Juwita Nelwon, dokter penyakit tropik dan infeksi FKUI RSCM, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Newsroom kami hari ini, dan nantikan informasi lainnya usai jeda berikut. Terima kasih.